AC/DC, lebih baik kita sedikit bernostalgia ke masa-masa kejayaan mereka. AC/DC sendiri terkenal sebagai band hard rock yang sangat sering bergonta-ganti personil. Namun, produksi album yang mereka buat cukup statis dengan peningkatan penjualan yang terus meningkat. Kehadiran AC/DC di dunia musik hard rock cukup dikenal. Hal ini terbukti dengan album yang berhasil mereka keluarkan, salah satunya adalah High Voltage. Bahkan sampai pertengahan tahun 1976, AC/DC berhasil melakukan tur di beberapa negara, seperti Inggris, Amerika, dan Australia. Band hard rock AC/DC dibentuk kakak beradik Angus Young dan Malcolm Young pada tahun 1973. Namun, sedikit cerita ke belakang sebelumnya, di tahun 1963, George, Malcolm, Angus, dan Harry Vanda membuat band bernama Marcus Hook Roll Band. Band ini menjadi debut profesional Malcolm dan Angus saat mereka merilis album Tales of Old Granddaddy pada tahun 1973. Namun, mereka kemudian bubar. Malcolm dan Angus pun berencana membuat band baru. Sambil main musik, mereka bergelut dengan pekerjaan tetap. Angus sebagai tenaga kebersihan dan petugas cetak majalah semi-porno, dan Malcolm sebagai teknisi mesin jahit di sebuah pabrik. Pada tahun 1973, Malcolm dan Angus lepas sayap dari George. Mereka membuat AC/DC. Mereka berdua kemudian merekrut Larry Van Crate pada basis, Dave Evans pada vokal, dan Colin Burgess pada drum. Oh ya, sedikit tambahan tentang pemilihan nama AC/DC. Nama ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa artinya. Sandra, kakak ipar mereka, mengatakan bahwa nama itu didapat saat ia melihat tulisan AC/DC di balik mesin cuci atau mesin jahit. Namun, beberapa orang mengartikan AC/DC sebagai kelenturan soal seksualitas. Awalnya Malcolm dan Angus tak paham soal ini, makanya mereka heran saat ada beberapa undangan tampil dari bar gay. Singkat cerita, setelah terkumpul formasi tersebut, mereka berkeliling Australia untuk manggung dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena tak membuahkan hasil, yang bersaudara kembali merombak personil. Bon Scott menggantikan Dave Evans, Phil Rudd menggantikan Colin, dan Mark Evans menggantikan Larry. Bersama personil baru, mereka berhasil menelurkan diantaranya album perdana High Voltage tahun 1974, serta dua materi lainnya, TNT tahun 1975, dan Dirt Deeds dan Dirty Cheap tahun 1976. AC/DC kemudian mengadakan tur ke berbagai negara seperti Australia, Inggris, dan Amerika. Sayang, di awal tahun 1977, Mark Evans hengkang dari AC/DC. Posisinya lalu digantikan oleh Cliff Williams. Dengan bergabungnya Cliff, mereka merilis album Let There Be Rock tahun 1977, Power Rage 1978, dan Highway to Hell tahun 1978. Namun, berita duka menerpa AC/DC karena sang vokalis Bon Scott ditemukan tewas dalam mobil akibat mabuk berat pada 1980. Mereka kemudian merekrut Brian Johnson untuk mengisi posisi vokalis. Album Back in Black tahun 1980 lantas dirilis sebagai bentuk penghormatan atas Scott. Album yang berisi tentang perasaan sedih dari para personel ini sukses berat dan terjual 42.000 kopi. Selanjutnya, mereka kembali mengeluarkan album For Those About to Rock with Salute You tahun 1981. Lagi dan lagi, AC/DC harus kehilangan member. Kali ini sang drummer Phil Rudd harus hengkang. Posisinya kemudian digantikan oleh Simon Wright. Meski sering berganti personil, AC/DC produktif dalam rilis album baru, diantaranya Fly on the Wall tahun 1985, Who Made Who tahun 1986, dan Blow Up Your Video tahun 1988. Simon tak bertahan lama, ia kemudian hengkang dan digantikan oleh Chris Slade. Tahun 1994, Slade keluar dan Phil Froud kembali mengisi posisi drummer. Setelah itu, AC/DC merilis album Ball Breaker tahun 1995 dan Stiff Upper Lip tahun 2000. Selama tahun 2000-an, AC/DC menggelar berbagai konser di berbagai negara. Konser tersebut berhasil mengumpulkan 500.000 penonton. Selang 8 tahun kemudian, AC/DC kembali merilis album berjudul Black Ice tahun 2008. Album yang terdiri dari 15 lagu ini berhasil menjuarai chart musik berbagai negara. Kiprah AC/DC semakin diakui lewat album kompilasi untuk soundtrack film Iron Man 2.
Sederet lagu hits seperti Shoot to Thrill, Rock and Roll, Damnation, Guns for Hire, dan TNT dimasukkan ke album tersebut. Selain itu, mereka juga meraih sejumlah penghargaan, diantaranya Best Rock Album dan Highest Selling Album di ARIA Awards tahun 2009 untuk Black Ice, serta Best Hard Rock Performance di Grammy Award tahun 2010. Sedikit berbicara tentang salah satu personelnya, yakni Malcolm Young. Dia sebagai salah satu founder dari AC/DC yang dikabarkan menderita sebuah penyakit yang cukup parah. Malcolm secara resmi berhenti dari band ketika meninggal dunia pada tanggal 18 November tahun 2017. Posisi gitaris pun diambil alih oleh keponakan langsung dari Malcolm, yaitu Stevie Young. Di penghujung tahun 2014, kabar duka kembali menghampiri AC/DC. Phil Rudd memiliki masalah kriminal. Hal ini sangat mengganggu AC/DC karena di waktu yang bersamaan mereka harus menjalankan tur promo album Rock or Bust. Alhasil, nama Chris Slade kembali dipanggil untuk mengisi kekosongan tersebut selama tur. Masalah kembali datang. Kini sang vokalis divonis memiliki masalah dengan pendengarannya. Hal ini terjadi di tengah-tengah tur promosi album terakhir mereka. Panggung terakhir Brian Johnson adalah pada tanggal 28 Februari tahun 2016 di Sprint Center, Kansas City. Merespon masalah tersebut, AC/DC meriliskan laporan penting di mana mereka merekrut Axl Rose dari Guns N' Roses untuk menjadi vokalis sampai tur album Rock or Bust selesai. Pada bulan Juli tahun 2016, giliran Cliff Williams yang memutuskan untuk pensiun dari AC/DC setelah tur album ini selesai. Panggung terakhir dari Cliff adalah pada tanggal 20 September tahun 2016 di Philadelphia. Hingga kabar terakhir yang beredar, kini AC/DC hanya tersisa 4 personel saja, yaitu Angus Young dan Stevie Young sebagai gitaris, Chris Slade sebagai drummer, dan Axl Rose yang akhirnya bergabung secara resmi sebagai vokalis. Adam Sweeting menulis untuk The Guardian bahwa Malcolm adalah tulang punggung dari sound band, sedangkan Scott Land dari Anthrax mengatakan bahwa Malcolm adalah mesin bagi band. Ia kekuatan pendorong AC/DC sejak mereka pertama terbentuk. Bagi pendengar sepintas lewat, mungkin mereka tak tahu siapa Malcolm Young. Dia adalah gitaris rhythm terhebat di dunia. Malcolm pergi meninggalkan warisan tak ternilai bernama AC/DC. Permainan gitarnya akan selalu dikenang. Lagu-lagu ciptaannya terus dikumandangkan oleh generasi yang lebih muda. Guns N' Roses hingga Foo Fighters membuat panggung persembahan untuk Malcolm. Sedangkan Angus Young yang dianggap sebagai salah satu gitaris paling eksplosif itu akan selalu mengingat petuah sang kakak. Malcolm selalu mengajariku, jangan cuma gelitiki gitarmu, tapi setubuhi dia. Seiring berjalannya waktu, band rock asal Australia AC/DC kembali merilis album bertajuk Power Up pada November tahun 2020. Wajah sang gitaris Angus Young pun kembali muncul sebagai cover majalah Guitar World edisi bulan November. Meski telah ditinggal salah satu pendirinya yakni Malcolm Young, ternyata AC/DC tetap eksis dan mengeluarkan karya. Tak seperti ramalan beberapa media yang menyebutkan bahwa band yang telah terbentuk sejak 1973 itu akan vakum hingga bubar. Namun Angus Young pun tak menampik bahwa kini suasana di dalam band tersebut tak lagi sama tanpa sosok mendiang kakaknya tersebut. Ia pun mengingat kembali momen-momen bersama Malcolm dalam wawancara dengan majalah Guitar World. Angus Young yang masuk dalam jajaran dewa gitar di dunia itu menyebutkan, sebenarnya sang kakak yang dikenal sebagai Rhythm King itu justru lebih handal dalam melakukan solo gitar. Bahkan Angus terang-terangan mengaku jika dirinya sering dibuat takjub dengan permainan gitar sang kakak. Pada album terbaru AC/DC, Malcolm Young menyumbangkan karya dengan menjadi CEO writer dari semua lagu-lagu di album tersebut. Namun sayangnya, ia tak sempat melakukan rekaman untuk albumnya. Malcolm Young meninggal dunia pada tanggal 18 November tahun 2017. Sejak pertengahan tahun 2014, ia menjalani perawatan demensia. Pada September di tahun tersebut, pihak manajemen AC/DC mengumumkan bahwa Malcolm Young pensiun dari band yang didirikannya itu.
AC/DC. Bahkan, setelah usia band ini sudah semakin senja, mereka tetap berdiri dan berkarya di kancah hard rock. Dibandingkan dengan band-band seangkatan mereka, seperti Deep Purple, Whitesnake, atau yang lain, musik AC/DC benar-benar berbeda. Namun begitu, tetap saja banyak orang yang mendaulat AC/DC sebagai salah satu pionir hard rock yang merupakan cikal bakal genre heavy metal.